Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Usman. Saya akan mereview 3 jurnal terkait data kemiskinan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Jurnal pertama memiliki judul Determinan Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nias tahun 2011 sampai 2019 dengan pendekatan regresi spasial. Jurnal 2, penerapan metode Geographically Weighted Panel Regression pada kasus kemiskinan di Indonesia. Jurnal ketiga, pemodelan presentasi penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan model Geographically Weighted Panel Regression. Masalah. Untuk jurnal pertama, yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kepulauan Nias dengan pendekatan regresi spasial, Geographical Weight Panel Regression, atau GWPR. Untuk jurnal kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi penduduk miskin di 34 provinsi yang ada di Indonesia selama periode 2015 sampai 2019. Untuk jurnal ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi penduduk miskin tahun 2017 sampai 2019 di 10 kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Timur. Kajian teori untuk jurnal pertama, untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kepulauan Nias, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kemiskinan itu sendiri. Studi lain mengemukakan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Selain faktor pengangguran, kemampuan keuangan daerah juga dapat memberikan kontribusi pada naik turunnya angka kemiskinan di setiap daerah. Dan penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Artinya, kenaikan belanja modal akan memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Untuk jurnal 2, kajian teorinya, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang yang diukur dari hal pengeluaran, konsumsi dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, akan makanan, dan non-makanan. Dan metode GWPR adalah metode yang menggabungkan antara model Geographical Weight Regression atau GWR dan regresi data panel. Jurnal 3, kajian teorinya, itu yang pertama, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Beberapa karakteristik rumah tangga dan individu yang mempengaruhi kemiskinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh faktor spasial, misalnya sumber daya alam, akses untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah tersebut. Data presentasi penduduk miskin memiliki pengaruh yang berbeda di setiap daerah, sehingga dianggap sebagai data panel spasial. Data panel spasial tidak tepat jika dimodelkan menggunakan regresi panel, karena terdapat asumsi yang terlanggar, yaitu asumsi hemokedastisitas. Untuk alternatif yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel spasial yaitu adalah model GWPR. Model GWPR yang pada penelitian ini dibatasi pada model GWPR FEM. Pertimbangan model FEM digunakan karena tidak memuat intercept, sehingga tidak memerlukan penaksiran konstanta pada model GWPR. Metode GWPR memiliki kelebihan dalam memberikan hasil penaksiran yang baik karena mempertimbangkan aspek lokasi dan waktu, serta gabungan dari analisis regresi data panel dan GWR. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan presentasi penduduk miskin adalah
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,45% dari tahun 2017 sampai 2020. Metode. Untuk ketiga metode ini, saya menggunakan metode GWPR. Hasil dapat dilihat dari tabel-tabel ini, yang dimana pada jurnal 1 lokasi pengamatannya itu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara. Untuk jurnal 2 itu untuk seluruh provinsi. Untuk jurnal 3 yaitu hasil lokasi pengamatannya itu Bontang Kutai Kartanegara, Berau Kutai Timur, Penajem Pasir Utara, Pasir Samarinda, Mahakam Ulu, Balikpapan Kutai Barat. Pembahasan dari jurnal 1 dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang itu variabel TPT, tingkat pengangguran terbuka. Di lokasi Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Utara. Dan variabel DF yang berlokasi di Gunung Sitoli, dan Kabupaten Nias Utara. Nilai yang ditandai dengan bintang berarti dia berpengaruh terhadap kemiskinan. Untuk jurnal di atas, jurnal kedua, dari tabel di atas dihasilkan bahwa angka harapan hidup atau X9 mempengaruhi penduduk miskin di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, untuk presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, mempengaruhi presentasi penduduk miskin di Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Angka melek huruf, penduduk miskin 15-15 tahun, mempengaruhi presentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku dan Gorontalo, dan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja mempengaruhi penduduk miskin hanya di Provinsi Maluku. Untuk jurnal ketiga, pembahasannya dapat dilihat bahwa pertama IPM, X1 ini merupakan IPM, X2 itu UHH, X3 PDRP, X4 TPAK, dan X5 TPT. Dan yang terakhir X6 LPP. Untuk X1 atau IPM berpengaruh pada Berau Kutai Timur, Penajem Pasir Utara, Pasir Samarinda, Mahakam Ulu, dan Balikpapan Kutai Barat. Kedua, UHH berpengaruh pada Berau Kutai Timur, Penajem Pasir Utara, Pasir Samarinda, Mahakam Ulu, dan Balikpapan Kutai Barat. Ketiga, PDRB berpengaruh pada Bontang Kutai Kartanegara, Berau Kutai Timur, Pasir Samarinda, dan Balikpapan Kutai Barat. Keempat, TPAK berpengaruh pada Penajem Pasir Utara, Pasir Samarinda, Mahakam Ulu, dan Balikpapan Kutai Barat. Kelima, TPT berpengaruh pada Mahakam Ulu dan Balikpapan Kutai. Keenam, LPP berpengaruh pada Berau Kutai Timur, Penajem Pasir Utara, Pasir Samarinda, Mahakam Ulu, dan Balikpapan Kutai Barat. Kesimpulan dari jurnal 1 yaitu disimpulkan bahwa pertama, variabel tingkat pengangguran terbuka atau TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Utara. Kedua, derajat desentralisasi fiskal atau DDF berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gunung Sitoli dan Nias Utara. Dengan yang terakhir, yaitu variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh daerah Kepulauan Nias. Jurnal kedua dapat disimpulkan bahwa metode fixed effect GWPR dengan fungsi pembobot kernel adaptif eksponensial provinsi di Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok yang didasarkan pada variabel-variabel yang signifikan terhadap presentasi penduduk miskin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesignifikansian
presentasi penduduk miskin Indonesia selama periode 2015 sampai 2019 adalah presentasi penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, angka melek huruf penduduk miskin pada usia 15 sampai 55 tahun, presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, dan angka harapan hidup. Untuk jurnal ketiga, disimpulkan hasil pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model GWPR berbeda signifikan terhadap model regresi panel, serta model yang dihasilkan berbeda antara satu dengan yang lain, dan kabupaten atau kota di Kalimantan Timur mempunyai 6 kelompok berdasarkan variabel yang signifikan, serta pada model GWPR menghasilkan nilai 2R sebesar 94,40% dan nilai RMSE sebesar 0,0451. Persamaan dari ketiga jurnal tersebut yaitu menggunakan metode yang sama, yaitu Geographical Weight Final Regression yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Untuk perbandingan dari ketiga jurnal tersebut yaitu terdapat pada perbandingan fungsi pembobot kernel di mana jurnal 1 dan 3 menggunakan nilai CV sebagai perbandingan, namun pada jurnal 2 hanya menggunakan AIC. Baik, sekian presentasi saya terhadap review jurnal terkait data kemiskinan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.